Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Rampes. pemirsa Warta Kota, semoga sehat selalu. Kali ini kita berjumpa lagi di acara bersama Kang Hade, Hari-Hari Dodi Wena. Kali ini kita akan membicarakan tema yang sangat spesial, Hari Jadi Bogor yang ke-539. Dulu, zaman penjajahan Belanda, Bogor disebut Buitenjok, yang artinya Bogor itu nyaman. Sampai sekarang juga nyaman. Nah, buat Bogor, wilujeng milangkala, anu K538. Mugia Bogor jadi wilayah anu maju, ngasejahterakeun wargina, modern, anu teu ninggalkeun budaya luhurna. Bogor maju, Indonesia hebat. Pemirsa Warta Kota, di samping saya sudah ada tokoh masyarakat Kabupaten Bogor. Beliau juga Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kang Rudi Susmanto. Kang Rudi, kumaha kabarna? Pangestu. Alhamdulillah. Ini Kang Rudi ini adalah seorang cendekiawan yang bijaksana. Beliau juga peduli pada sesama. Beliau sangat mencintai Indonesia dan Muslim yang taat. Orang bilang sih nasionalis agamis yang tulen. Kang Rudi, sebelum kita memulai pembicaraan, kita buat salam Bogor San Mori. Oke. Salam Bogor San Mori. Kang Rudi, Bogor sekarang memasuki usia 5 abad lebih. Apa makna yang tersirat dari usia Bogor yang menginjak usia 539? Ya, dulu Bogor merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Maka dari itu Bogor situs paling penting bagi eksistensi kerajaan-kerajaan Sunda. Sebab kerajaan-kerajaan Sunda selalu menjadikan Bogor sebagai pusat pemerintahan. Kondisi itu membuat Bogor sebagai sebuah pusat peradaban. Hal itu terungkap di prasasti yang terdapat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Prasasti Ciaruten yang berada di wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Dan di masa kini Bogor juga menjadi pusat peradaban. Hal itu ditandai dengan keberadaan Istana Bogor di Kebun Raya Bogor. Begitu juga dengan Istana Batu Tulis yang berada di sekitar wilayah Istana Bogor. Istana Bogor menjadi sebuah saksi bisu pembangunan di Indonesia. Bahkan Istana Bogor juga menjadi saksi bisu adanya rencana ingin menggantikan ideologi Pancasila hingga suksesi kepemimpinan. Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor diketahui hingga mancanegara. Begitupun dengan kawasan wisata Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor. Kawasan wisata Puncak itu pula yang membuat Kabupaten Bogor dan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Begitu pula dengan keberadaan Kampung Budaya Sindang Barang yang terletak di Desa Pasir Erih, Kecamatan Taman Sari. Di Kampung Budaya itu terkenal dengan upacara Seren Tahun. Dulu Bogor merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Maka dari itu Bogor merupakan situs paling penting bagi eksistensi kerajaan-kerajaan Sunda. Sebab kerajaan-kerajaan Sunda selalu menjadikan Bogor sebagai pusat pemerintahan. Kondisi itu membuat Bogor menjadi sebuah pusat peradaban. Hal itu terungkap di salah satu prasasti yang terdapat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Prasasti Ciaruten yang berada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Masa kini Bogor juga menjadi pusat peradaban. Hal itu ditandai dengan keberadaan Istana Bogor di Kebun Raya Batu Tulis. Begitu juga dengan Istana Batu Tulis yang lokasinya tidak jauh dari Istana Bogor. Istana Bogor menjadi sebuah saksi bisu pembangunan di Indonesia. Bahkan Istana Bogor juga menjadi saksi bisu adanya rencana ingin menggantikan ideologi Pancasila hingga suksesi kepemimpinan. Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor diketahui hingga mancanegara. Begitupun dengan kawasan wisata Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor. Kawasan wisata Puncak ini pula yang membuat Kabupaten Bogor akan mengembangkan sektor pariwisata dengan tagline Sport and Tourism. Begitu pula dengan keberadaan Kampung Budaya Sindang Barang yang terletak di kawasan di Desa Pasir Erih, Kecamatan Taman Sari,
Di kampung budaya itu terkenal dengan salah satu upacara adat yaitu Serentahun. Kang Rudi, Ya, Pemkab Bogor ini mendapat kado manis di Hari Jadi Bogor yang ke-539. Pemkab Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian 6 kali berturut-turut loh dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah ini sebuah kado manis untuk Kabupaten Bogor di Hari Jadi Bogor yang ke-539, Kang Rudi? ya. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah Kabupaten Bogor meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP 6 kali berturut-turut dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Prestasi ini bukanlah hal yang mudah. Memang butuh kerja keras, sinergitas dari pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor. Kolaborasi dua lembaga yang sempurna demi mewujudkan Kabupaten Bogor transparansi dan akuntabel. Kabupaten Bogor yang maju dan beradab. Inilah kado manis yang kami terima buat Kabupaten Bogor saat di usia yang ke-539. Wih, keren nih. Kabupaten Bogor dapat prestasi WTP 6 kali WTP berturut-turut ya. berturut-turut. Ada ini sebuah kebanggaan buat masyarakat Kabupaten Bogor. Oke, Kang Rudi, kayaknya nggak abdol nih kalau kita nggak nanya-nanya soal kesenian tradisional Sunda nih. Ya. Mungkin Kang Rudi tahu nggak ya lagu-lagu Sunda yang pernah populer di zaman Kang Rudi mungkin? Banyak ya, kebetulan saya juga dibesarkan dari keluarga Sunda, Ibu Sumedang, Oh iya. Bapak Majalaya. Wah. Jadi kita di masa pertumbuhan, walaupun saya lahir di sebuah kota di Jawa Tengah, di kota Solo, tapi memang kita komunikasi sehari-hari di keluarga, memang keluarga besar Sunda semua. Wah. Jadi memang banyak lagu-lagu daerah, lagu-lagu di masa kecil, apalagi kalau orang tua saya, bapak saya dulu waktu saya masih kecil pasti anak kecil ditaruh di kaki, kakinya diangkat-angkat. Oh iya, ucang-ucang angge, ucang angge. Mungkin kalau lagu Bubui Bulan, Kang Rudi apa kali ya? Insya Allah biasa. Biasanya weh, kita tes nih, Kang Rudi nyanyi Sunda, judulnya Bubui Bulan. Oke? Oke. 1, 2, 3. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang, panon poe bisa sate. Satu bait aja. Oh, ternyata Kang Rudi hebat juga nih pengetahuan tentang lagu Sundanya. Wah, ini patut menjadi contoh nih buat generasi milenial bahwa budaya lokal jangan sampai dilupakan. Lagu-lagu Sunda tetap harus ingat, jangan sampai hafalnya lagu-lagu barat doang. Kang Rudi, Ya. Kang Rudi ini kan ayah dari Majalaya, Bandung Selatan. Majalaya, Bandung Selatan. Ya. Ibu dari Sumedang, Cimalaka. Cimalaka. Kok bisa terdampar di Kabupaten Bogor? Gimana sih ceritanya bisa jatuh cinta dengan Kabupaten Bogor dan memilih tinggal di Kabupaten Bogor? Jadi memang kalau sejarah hidup di awal, saya bersyukur lahir dari keluarga besar patriot. Ya. Keluarga besar patriot di mana kakek saya TNI, terus orang tua TNI, keluarga besar TNI. Memang saya lahir di salah satu kota di Jawa Tengah, kota Solo. Bapak saya asli Bandung Selatan, Majalaya, ibu asli Sumedang, daerah Cimalaka. Karena bapak bertugas di Solo, akhirnya saya lahir di Solo. Dan sekarang pada saat kita bicara Kabupaten Bogor, ini seperti merefleksi sebuah perjalanan sejarah. Oke. Jadi darah Pajajaran dibesarkannya di Mataram di Solo. Nah sekarang pulang lagi ke Pajajaran, tanah Pajajaran, Kabupaten Bogor. Nah saya bersyukur tinggal di Kabupaten Bogor, di mana Kabupaten Bogor ini merupakan sebuah wilayah sejarahnya adalah Kerajaan Pajajaran. Pajajaran dalam istilah Sunda itu kan ngajajarkeun. Ih, keren, ngerti nih. Mensejarahkan. Ternyata sejarawan juga nih. Dan bicara Kabupaten Bogor sendiri, saya melihat adalah kalau guyonan anak muda zaman sekarang, Tuhan menciptakan Kabupaten Bogor sambil tersenyum. Waduh.
masyarakatnya arif, berkeadaban, wilayahnya luar biasa hebat, punya potensi pertanian, punya potensi industri, punya potensi pariwisata. Dan Bogor ini bisa kita lihat adalah salah satu kabupaten terluas dan terpadat di Indonesia. Jadi kalau bicara jumlah penduduk kita hampir sama dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Dan tentunya tidak kalah penting, tidak kalah menarik, Kabupaten Bogor memiliki sejuta potensi wilayah, sejuta potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang mana kita berharap ke depan dari Bogor kita majukan Indonesia. Wah, keren. Dari Bogor kita majukan Indonesia. Itulah Kang Rudi Susmanto. Wah. Kang Rudi, Ya, apa mungkin yang Kang Rudi akan persembahkan untuk Indonesia dari Kabupaten Bogor di usia Bogor yang ke-539? ya. Jadi bicara bangsa sendiri, bangsa ini kita bangsa yang berbineka tunggal ika dengan jumlah suku yang kurang lebih ada 714 suku di Indonesia. Ada kurang lebih 1001 bahasa di Indonesia. Bicara Kabupaten Bogor sendiri, ada beberapa titik wilayah, beberapa kecamatan yang sangat heterogen, di mana ada suku Jawa, suku Sunda, ada Batak, ada Betawi, dan di wilayah barat, wilayah timur, wilayah tengah pun penduduk asli Kabupaten Bogor pun masih ada. Dan kita sangat berharap dari keberagaman yang ada, kita melihat adalah salah satu potensi yang luar biasa di Bogor. Bogor ini memiliki satu universitas, Institut Pertanian Bogor. Oke. Dan tidak kalah menarik, ada satu lagi universitas berstandar internasional. Waduh, apa tuh? Yaitu namanya Universitas Pertahanan. Oh, Adanya di iya. Kabupaten Bogor. Keren. Dan hebatnya lagi, anak-anak muda dari seluruh wilayah Indonesia berkumpul di Kabupaten Bogor, dididik dari tanah Kabupaten Bogor, dari air yang ada di Bogor, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat bangsa Indonesia. Wah, Jadi keren. dari serpian-serpian kecil, berbeda suku, berbeda adat, berbeda budaya, Bogor bagian Indonesia, dan kita majukan Indonesia bersama-sama. Waduh, keren. Jadi Kang Rudi Susmanto ini ingin mengajak milenial berintelektual, memiliki wawasan yang luas tentang Indonesia, terutama generasi muda Kabupaten Bogor, untuk membangun Bogor yang maju dan untuk Indonesia yang hebat, begitu ya, Kang Rudi? Dan tagline-nya satu, Apa tuh? kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Keren. Bangun bangsa Indonesia. Bangun bangsa Indonesia mulai sekarang melalui masyarakat Kabupaten Bogor dan dorongan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Demikian pemirsa Warta Kota, Terima kasih. wawancara kita dengan Kang Rudi Susmanto. Salam Bogor San Mori. Bogor maju, Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.